Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak cucu yang cintai, jumpa lagi dengan Eyang Kris menjelang Lebaran. Mungkin mulai besok Eyang sudah, besok mungkin masih sekali lagi ya, tapi setelah itu Eyang sudah istirahat dulu, Lebaran dulu ya. Nanti habis Lebaran kita mulai lagi. Oke. Tokohnya kali ini adalah Ismoyo. Ismoyo. Apa itu artinya Ismoyo itu? Ismoyo itu artinya adalah kesucian yang bersinar. Kesucian yang bercahaya. Nah, Ismoyo ini di depannya pakai Sang Hyang. Artinya dia geraknya di atasnya para dewa, Sang Hyang. Ya, walaupun dewa juga kadang-kadang ya dikasih Sang Hyang Bathara siapa, Sang Hyang Bathara siapa. Ini Sang Hyang. Sang Hyang Ismoyo. Sang Hyang Ismoyo ini adalah putra daripada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal, putra daripada Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Wirandi. Sebetulnya Sang Hyang Tunggal itu putranya 3, yaitu yang pertama kali adalah Sang Hyang Togomoyo, yang kedua adalah Sang Hyang Ismoyo, yang ketiga adalah Sang Hyang Manikmoyo. Nah, Sang Hyang Manikmoyo sekarang yang fokus kita adalah Sang Hyang Sang Hyang Ismoyo ya. Fokus kita. Sang Hyang Ismoyo itu kawin dengan Dewi Senggani atau Dewi Sanggani. Dengan Dewi Sanggani dia mempunyai putra 10. Dewi Sanggani ini putranya Sang Hyang Wenang 10. Waduh, yang 10 itu siapa enggak ya? Yang pertama kali adalah Bathara Wungkuam. Setelah itu Bathara Tembara, terus Bathara Kuwera, terus Bathara Wrahaspati, terus Bathara Siwah 5, terus Bathara Surya, terus Bathara Candra, terus Bathara Yamadipati, terus Bathara Kamajaya, dan yang terakhir perempuan itu namanya Betari Darmanasti. 10 ya. Pada suatu ketika siapa itu namanya Bathara Ismoyo itu berebut tua dengan Bathara Togomoyo. Aku yang paling tua, bukan aku. Akhirnya berantem. Ya, berantemnya itu sampai apa-apanya sobek, mulutnya sobek, matanya wah, hancur-hancuran. Yang tadinya 3 orang itu tampan menjadi tidak tampan, menjadi jelek banget yang 2 itu, yaitu Sang Hyang Togomoyo dan Sang Hyang Ismoyo itu. Turunlah Sang Hyang Tunggal, bapaknya ngasih tahu, kamu dewa kok berantem hanya perkara yang sepele. Sebetulnya kalau diumpamakan telur, dia bilang gitu, maka Sang Hyang Togomoyo itu adalah cangkangnya, cangkang telur itu. Jadi dia lihat duluan dunia itu kayak apa, itu cangkang telur itu. Makanya dia yang paling tua. Yang paling muda setelah cangkang putih telur. Nah, putih telurnya itu adalah Sang Hyang Ismoyo. Jadi kamu nomor 2. Yang ketiga adalah kuning telur. Kuning telur yaitu yang namanya Sang Hyang Manikmoyo. Ya, Sang Hyang Manikmoyo itu yang terakhir. Jadi kamu jangan berebut seperti itu. Baiklah, sekarang kamu tak kasih tugas. Ya, tak kasih tugas kamu. Tak kasih tugas, tugasnya adalah Togomoyo, kamu membina para kesatria yang berada di seberang Togomoyo. Dan kamu karena jelek
namamu menjadi Togok, padahal Togok itu artinya patung. Togok ya, kamu salah. Sedangkan kamu Ismoyo, kamu tugasnya adalah membina para kesatria yang berada di dalam atau di tanah Jawa Dwipa. Ya, kamu namanya Semoro atau Semar. Ya. Sedangkan yang ketiga kamu Manekmoyo, kamu menjadi rajanya dewa di Jumbling Saloko, di Kayangan Salendro Bawono. Dah. Turun. Nah, Semar tuh minta temen Semar. Wah, saya kalau apa itu namanya sendiri saya nggak mau, nggak ada saksinya. Pono kawan kok sendiri. Pono itu artinya melihat, menyaksikan. Kawan tuh temen yang menyaksikan lah. Kalau menyaksikan sendiri nggak ada buktinya. Ya udah, temenmu itu yang ada di belakangmu itu. Padahal di belakangnya itu, di belakang Semar itu adalah bayangannya. Maka dia temennya adalah bayangan itu yang sudah menjelma menjadi manusia, namanya Bagong. Jadi bayangan itu artinya Bagong itu. Bagong itu artinya bayangan itu. Ya, turun dia di Madyapada. Nah, setelah gitu Semar di Madyapada dia apa itu kawin dengan yang namanya Dewi Kanastren. Ya, Dewi Kanastren. Kawin dengan Dewi Kanastren dan dia membina apa itu kesatria-kesatria yang berada di Jawa Dwipa. Lah terus bagaimana dong yang dengan Gareng, dengan Petro, dengan Bagong yang katanya anaknya Semar itu? Bukan. Sebetulnya dia bukan anaknya, hanya dianggap anaknya aja. Dan itu sebetulnya udah yang jelaskan di dalam B ya, kalau nggak salah ya. Bodronoyo, terus Bambang Sukodi, terus Bambang Pecukilan, terus Bagong ya. Dalam abjad B sudah pernah yang jelaskan itu. Itulah Bathara Ismaya. Bathara Ismaya yang tadinya memang dewa terus menjadi apa itu Ponokawan itu. Oleh karena itu mulai dari apa itu Sakutrem, Sakri terus ke bawah terus selalu didampingi oleh Semar itu, Ponokawannya itu. Sedangkan yang di apa itu yang di luar sana, yang di seberang sana juga selalu didampingi sama Togomoyo itu, si Togok itu ya, mendampingi itu. Mulai zaman Ramayana, mulai zaman Rahwana, Prabu Rahwana Raja sampai ke sini itu yang mendampingi dia. Astina bangsa gitu-gitu seberang lah, orang-orang seberang. Bukan Astina ya, orang-orang seberang. Ya, orang kesatria-kesatria dari seberang itu yang mendampingi Togok itu. Nah, seperti apa Semarnya itu? Semarnya itu Bathara Ismaya, Semarnya sudah pernah yang tampilkan, tapi oke deh nanti yang tampilkan lagi ya. Ini adalah Bathara Ismaya. Ya, Bathara Ismaya waktu belum berantem. Bathara Ismaya masih di Kayangan Salendro Bawono, masih punya anak 10 itu. Nah, terus ini adalah Semar atau Semoro ya. Semar jauh banget ya, Semar sama Buton. Semar yang membina para kesatria di dalam tanah Jawa Dwipa. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara anak cucu yang cintai, itulah tadi Ismoyo ya, adalah kesucian yang bersinar. Oke, sampai di sini anak cucuku, sampai jumpa di lain kesempatan setelah Lebaran nanti ya. Nanti masih ada satu lagi, terus habis itu Lebaran. Sampai jumpa anak cucuku.